Shalom. Selamat pagi semua. Selamat tahun baru. Kita memasuki tahun 2021. Kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kasih anugerahnya dan penyertaannya sepanjang 2020. Banyak sekali suka duka kita lalui, tapi kasih Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai kita semua. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita masuk gerbang Tuhan dengan ucapan syukur. Kita mau bersorak-sorai. Dia Raja segala raja. Gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian.
sudah kami lewati Tuhan. Tahun 2020 di masa pandemi. Namun penyertaan-Mu selalu ada bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur di awal tahun 2021. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Setiap musim Engkau selalu ada buat kami. Musim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih yang setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu takkan semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara
Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami tahu kami ada karena Engkau ada. Karena pemeliharanya tidak pernah berhenti yang ada pada kami. Sehingga kami berdiri, kami datang ke rumah Tuhan, kami beribadah pagi hari ini. Kami rindu memberikan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu hidup kami. Dan kami rindu kebenaran firman-Mu memerdekakan kami, menguatkan dan meneguhkan kami, sehingga kami menjadi orang yang percaya, yang memiliki iman yang tidak tergoncangkan. Tuhan tolong urapi hamba-Mu, kuduskan ruangan ini, urapi setiap telinga yang menerima bagian firman-Mu, sehingga firman ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi firman ini boleh termaterai dalam hidup kami, menjadikan kami kuat di dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup kami. Taruhlah firman-Mu dalam hati kami, supaya kami jangan berdosa dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Puji Tuhan. Shalom bagi kita pagi hari ini. Bagi saudara semua, salam sehat selalu. Saya percaya yang hadir pagi ini semua yang diberkati oleh Tuhan. Baiklah jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mulai saya akan memberikan satu gambar, ya, satu tontonan bagi kita, hanya sedikit, tidak lama. Silakan Rin. Bisa ya? Ya, baiklah. Apa yang kita dapat lihat dari gambar tadi? Kita melihat bahwa ada seekor nama binatang kecil itu, saya nggak tahu. Tikus. Bukan tikus. Tupai ya. Nah, kita lihat entah tupai entah apa, terserahlah. Ya. Tapi sejenis-jenis itulah kita lihat. Apa yang kita dapat pelajari dari yang kita lihat pagi hari ini? Nah, kita melihat ketika ia kepalanya masuk ke dalam telur gitu, itu lengket di atas kepalanya. Itu merupakan apa? Beban, ya kan? Merupakan apa? Masalah. Masalah nggak buat tupai ini? Masalah, saya bilang. Dan kita lihat lagi seterusnya tadi, dengan masalah yang dia hadapi, disitulah dia merasa sangat berat gitu ya. Hewan ini merasa berat, tapi di tengah-tengah keberatan itu, di tengah-tengah beban yang menimpa hidupnya, apa yang terjadi? Disitulah dia diselamatkan, ya kan? Jadi tolong kan dengan melalui masalah itu. Nah, masalah itu tidak menenggelamkan dia, tapi justru masalah itu menyelamatkan dia dari cengkraman raja wali atau elang, ya. Nah, kita lihat cakar elang itu aja begitu mengerikan itu ya. Kalau di daerah saya mungkin masih agak kampung gitu ya. Itu biasanya sih hal yang seperti ini sering terjadi. Kadang-kadang piaraan ayam gitu ya, lagi cari makan, tiba-tiba dia diterkam tuh oleh elang. Kalau kami menyebutnya elang, tapi sebenarnya ini kayak raja wali juga gitu. Itu tiba-tiba dibawa lari, kemudian mati gitu, dimakan habis sama elang ini.
Saudara yang kekasih, ini pemakan daging, ini hewan ya. Dia matanya tajam sekali. Nah ini waktu dia melihat ada tupai itu tahu bahwa ia menghadapi maut ya. Dia menghadapi masalah yang terlalu berat gitu. Tapi dengan beban yang ada padanya, kita lihat telur yang menutup kepalanya itu. Nah disitulah dia diselamatkan ya. Akhirnya dia terlindungi oleh benda itu ya, dan elang itu mengambil kulit telur, dan akhirnya dia terlepas dari beban itu, aman dan selamatlah dia. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita kan memang ini satu gambaran dalam hidup kita bahwa kadang-kadang kita ngeluh, Tuhan, beban-beban yang kami alami terlalu berat, masalahnya sulit kami lalui. Apalagi di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan seperti ini yang kita hadapi sekarang ini gitu. Berat sekali, dan tidak ada orang yang tidak berkata tidak berat. Tapi marilah, ini satu gambaran yang saya berikan kepada kita sekalian, biar kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya, biar kita kuat, dan apa yang kita alami itu merupakan apa? Merupakan seperti masalah yang kita hadapi, masalah yang berat, tapi disitulah kita melihat Tuhan turun tangan menolong kita dan memberikan kekuatan seperti yang kita lihat ini tadi. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita yang berjemaat pagi ini ataupun yang ibadah online. Kiranya jemaat yang di rumah nggak tertidur ya, nggak tertidur, kita berdoa supaya mereka juga mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing dengan ibadah yang berjalan pagi hari ini. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini yang terambil dari dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-65. Kita mulai dengan ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Mazmur 65 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kita baca bergantian. Saya rindu semua aktif dalam membaca Alkitab dengan memakai suara. Saya suka bilang kita pakai suara. Kalau saya baca Alkitab bersuara, cucu saya bilang, ngomong sama siapa? Ya, padahal saya pakai Alkitab, saya baca Alkitab bersuara. Nah, bersuara itu penting, jadi membuat kita lebih konsen dari yang lain. Baik, kita akan memulai Mazmur 65 ayat yang ke-8. Saya mulai satu ayat dan terus kita muter sampai 2 kali ulang, gak apa-apa. Mazmur 65 ayat yang ke-8. Engkau itu adalah Tuhan ya, Tuhan yang Ibu Nur lagi ambil Alkitab ya. Ya gak apa-apa, kita tunggu. Ya dulu nanti kesandung, awas kaki. Orang tua tuh beda, ya, beda memang, beda tua dan muda. Baiklah, sudah siap semua ya? Ya. Mazmur 65 ayat yang ke-8. Tuhan yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan karena kegemparan bangsa-bangsa. Ayat 9, sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizatmu. Tempat terbitnya pagi dan petang kau buat bersorak-sorai. Ayat 10, engkau menghidapkan tanah itu, mengaluninya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Datang air Allah penuh air. Engkau menyediakan baju bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya, engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dilus hujan engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Ayat 12, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. 13, karena tanah panah turun menyerusi
Bukit-bukit berikat tingkangkan serak-serak. Ayat 14. Padang-padang rumput berpakaian kawanan sambil gembira. Lembah-lembah berkelimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Masih ada yang belum dapat? Diulang lagi dari ayat 8 yang belum dapat ya. Engkau yang merendahkan dari lautan, dari gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mukjizatmu. Tempat terbitnya pagi dan petang kau buat bersorak-sorai. Kau memindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakannya bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakan. 11. Engkau mengairi banyaknya, engkau membasahi gumpalan tanahnya dengan virus, hujan engkau menggemburinya, engkau memberkati tubuh-tubuhnya. Engkau memakai kamu dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. 13. Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat tingkangkan sorak-sorai. Kadang-kadang rumput berrela kawanan sambil lembah, lembah berkelimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi. Ya cukup saya pikir ya. Ini firman Tuhan pagi ini yang datang kepada kita sekalian. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kita lihat ini ayat dengan tulisan ada di dalam Alkitab sampai pada hari ini. Artinya bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Ya, percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Ibrani katakan bahwa Tuhan Yesus tidak berubah dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan tidak pernah berubah. Kuasa yang ada di firman ini pun tidak akan pernah berubah. Setuju? Berarti firman ini buat kita, biar firman ini menjadi rema, ya, menjadi rema di dalam kita, hidup di dalam kita. Bukan hanya sekedar kita membaca, dengar pulang, lalu kita lupa gitu, bukan. Hidupilah firman ini di dalam kita, supaya genaplah firman Tuhan yang berkata, engkau ada di dalam aku, kata Tuhan, dan aku ada di dalam kamu. Kalau aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku, Yohanes 15, mintalah maka kamu akan menerimanya. Ketuklah pintu, pintu akan dibukakan bagimu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, situasi sekarang ini menggoncangkan, menggemparkan. Ya, kita lihat waktu pandemi ini pertama kali terjadi antara bulan Maret, hampir 1 tahun. Semua kita, termasuk saya, kita merasa apa? Cuek aja lah, orang kayak flu biasa, ya kan? Nah, kita berpikir seperti itu. Oh, kurang jelas. Ya, banyak yang anggapnya remeh gitu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tetapi makin depan, makin ke depannya kita lihat itu bukan sebuah hal yang biasa aja, tapi bahkan banyak yang menjadi korban karena kasus yang kita hadapi di dunia kita sekarang ini. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, menggemparkan kan, menggoncangkan kan, mengerikan kan, bukan hanya di Indonesia. Saudara kalau baca, kalau dengar berita ini mendunia. Sampai hari ini Indonesia aja yang mengalami ini nih
banyak sampai meninggal. Oh banyak. Dalam khotbah saya minggu lalu banyak sekali gitu. Saya kenal beberapa orang itu meninggal dengan masalah yang sama. Bahkan kita lihat sampai ke luar negeri, negara yang besar sekalipun mengalami masalah yang sama. Bahkan tingkat kematian meningkat begitu rupa. Tahun bertambah, hari bertambah sampai kita melewati tahun 2020. Sekarang ini bukan lebih baik kita lihat. Tidak ada orang yang tidak takut. Tidak ada orang yang tidak goncang. Baik mengenai kesehatan, udara, situasi, bahkan sampai ekonomi. Wah, ini sangat menggoncangkan. Terasa banget ya, terasa banget itu. Tapi jemaat yang kasih di dalam Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ayat 8, Tuhan yang meredakan deru lautan. Amin. Tuhan yang meredakan deru lautan. Deru lautan itu bisa membuat kematian, bisa. Coba ingat, ketika murid-muridnya berada di tengah danau yang besar. Tadinya saya pikir danau Galilea itu danau kecil kayak danau Sunter gitu. Danau Galilea, takut dipikir saya kayak gitu. Tapi ketika suatu saat saya diberi kesempatan untuk berada di tengah-tengah danau Galilea, wow, itu lebih besar dari danau Toba. Berarti cukup besar sekali. Pantas kalau tengah malam nggak ada lampu, nggak ada apa-apa, gelap gulita, lalu datang badai yang besar, itu menenggelamkan perahu-perahu yang mereka tumpangi. Iya, bisa. Menakutkan tidak? Menakutkan sekali. Mengerikan sekali. Kalau sekarang ini zamannya pesawat. Kemana-mana kita naik pesawat gitu ya. Tapi waktu zaman saya masih kecil itu pesawat tuh harganya mahal sekali, dan tidak semua tempat ada airport untuk kita naik pesawat gitu. Nah, itu kebanyakan kita kemana-mana itu naik kapal. Bahkan Kalimantan, Jakarta itu bisa berlayar seminggu ya di laut gitu. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kadang-kadang kalau kita melewati laut yang dalam gitu, seperti contoh laut Sape gitu, itu kapal juga bisa tenggelam kalau ombak lagi musim seperti bulan Desember ini. Itu ombak lebih besar dari kapal. Ombak itu bisa nutupin kapal. Maka itu bisa tenggelam, iya. Menakutkan, iya, menakutkan sekali. Tapi firman Tuhan bilang, Tuhan yang meredakan deru lautan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kalau ini ada dalam firman Tuhan, saya percaya seperti apapun deru yang kita hadapi, gelombang yang besar yang kita hadapi, Alkitab berkata, Tuhanlah yang meredakannya. Amin. Ya, Tuhan yang meredakannya. Deru gelombang-gelombangnya. Saya pernah zaman dulu, saya naik kapal antara Bali dan Lombok. Itu, wah, gelombang laut itu buat kapal tuh oleng. Semua kita yang ada di dalamnya itu pasti gemetar, pasti takut. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seperti itulah gambaran bisa tenggelam, bisa. Bisa gak orang tenggelam dengan masalah hidup yang sedang kita alami sekarang ini? Bisa. Beberapa hari yang lalu, seorang wanita, anaknya nelfon ke saya begini, Bu, lihat mama itu sudah gak sehat. Dibilang, kenapa? Saya tanya gitu. Itu pegang-pegang baygon di tangannya katanya. Mau ngapain dia? Cari apa dengan baygon? Saya bilang kayak gitu. Mau diminumnya, Bu. Saya lagi ngeliatin si mama nih sambil nelfon ibu. Coba deh, siapa tahu ibu ngomong dengan dia lepasin baygon itu. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, waktu saya tanya, mau ngapain? Mau mandi dengan baygon? Saya tanya. Wanita ini bilang, aduh Bu, saya sudah gak kuat lagi.
Saya gak kuat lagi, Bu, mau makan aja gak ada beras. Jangan makan beras, saya bilang sambil gurau. Makan nasi, iya gak ada lagi yang dimasak jadi nasi. Wah, dia nangis. Saya pikir kalau dia nangis mesti bagus, masih bisa dia melepaskan bebannya ya ketika saya baru ngomong sama dia. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, ibu ini nekat mau bunuh diri. Makanya anaknya berteriak kepada saya, ini gelombang yang menimpa hidup wanita ini. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Tapi akhirnya saya bilang, Bu, baygonnya taruh dulu ya. Ibu tutup mata, saya berdoa buat ibu. Ya puji Tuhan. Akhirnya dia sadar apa yang dia lakukan itu akan menyusahkan hidupnya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini Alkitab berkata gelombang-gelombang dan kegemparan bangsa-bangsa. Coba perhatikan, negara mana yang gak goncang? Negara mana yang gak takut? Semua mengalami kegoncangan, kegemparan kita melihat ya. Inilah yang dikatakan oleh Alkitab ini, deru lautan. Ini yang diterpa bukan hanya Indonesia, yang diterpa dunia, bumi kita ini. Firman Allah berkata bumi ini semakin rusak, digoncangkan dengan situasi. Tapi saya mau membawa saudara untuk melihat kita ini beda dengan orang luar. Kita ini beda dengan orang dunia, karena kita mempunyai Allah yang tak tergoncangkan. Amin. Allah yang tak tergoncangkan. Nyerah dengan Tuhan. Dengan masalah ini seperti yang kita lihat, kita akan tertolong seperti anak apa tadi? Anak tupai tadi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ayat 9 berkata, sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizatmu. Tempat terbitnya pagi dan petang kau buat bersorak-sorai. Yakin ini akan terjadi dalam hidup kita. Ya, orang percaya akan bersorak-sorai karena anugerah mujizat Allah yang luar biasa. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan ini akan tergenapi dalam hidupmu. Katakan kanan kiri, firman ini akan tergenapi dalam hidupmu. Bahwa aku akan bersorak-sorai menyanyikan pujian bagi Tuhan. Amin. Ya, maka banyak nyanyi lagu-lagu Tuhan. Jangan banyak nyanyi lagu dunia. Cucu saya agak nakal bilang gini, kita kan masih hidup di dunia, Oma. Saya bilang, lagu-lagu dunia akan buat rohmu mati. Coba hidupkan lagu-lagu Tuhan, itu beda. Rohmu akan kuat, pengharapanmu akan kuat, dan tidak menjadi layu. Dicoba. Maka jangan banyak lagu dunia yang masuk, nangis sendiri kayak orang gila gitu. Ya kan? Begitu kalimat-kalimatnya yang ditercengeng begitu, tidak menguatkan iman, imanmu akan rontok. Nyanyi sungguh-sungguh buat Tuhan. Bukan hanya di dalam rumah Tuhan, tapi dimanapun kau berada, nyanyi yang sungguh-sungguh buat Tuhan. Kita lanjutkan ke ayat yang ke-10. Tuhan mengindahkan tanah itu. Tuhan mengindahkan tanah itu. Siapa tanah itu? Saya dan saudara. Amin. Kita tuh dibuat dari debu tanah loh. Jadi tanah ini ditujukan bagi kita. Tuhan mengindahkan tanah itu, mengaruniakannya kelimpahan. Amin. Ya, tanah itu saudara, Tuhan mengaruniakan kelimpahan. Melalui apa? Saya yakin melalui perjuangan hidup yang tidak malas. Bilang kanan kiri, woi jangan malas. Ya, orang malas nggak dapat kelimpahan. Belajar rajin. Tuhan memberikan kelimpahan kepada orang yang mau berjuang, kepada orang yang tidak diam saja, tapi kepada orang yang bergerak. Amin. Setuju? Kita lanjutkan lagi. Dan kita lihat apa kata kalimat dari bawah ini. Coba lihat.
Ya, sambil lihat Alkitabnya. Tadi kita melihat mengaruniainya kelimpahan di bawahnya. Apa? Supaya saudara perhatikan firman. Apa? Yang keras. Membuatnya sangat kaya. Membuatnya sangat kaya. Tanah itu dibuatnya sangat kaya. Siapa tanah itu? Kita. Saya. Enak ya, firman ini enak. Lanjutannya yang keras, yang keras. Batang air Allah penuh air. Batang air Allah penuh. Air. Artinya apa? Kelimpahan dan tidak kekurangan. Bersyukur ya. Ada nggak hari ini di tengah-tengah kita yang nggak bisa masak nasi? Nggak ada kan? Itu masih kelimpahan. Amin. Ya, itu masih bersyukur. Lanjut. Bawahnya apa? Biar cepat selesai. Kau menyediakan gandum bagi mereka. Nah, ini berbicara tentang apa? Makanan. Berikanlah kami Pada hari ini makanan kami cukup. makanan yang cukup, nggak kurang loh. Amin. 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 1000 kali pandemi, makanan yang cukup, gandum yang cukup. Demikianlah yang Tuhan. Lihat ayatnya, lihat. Demikianlah Tuhan yang menyediakan. Enak ya punya Tuhan ya. Dulu saya nggak ada janji seperti ini, nggak ada perjanjian seperti ini. Ayah saya cuma bilang sembahyang, tapi saya nggak tahu saya sembayangin apa. Nggak ada kalimat dari dewa yang saya doakan itu menyenangkan saya. Jaminan dan janji yang ada padanya turun ke saya nggak ada, belum pernah saya dengar. Karena kita punya Allah yang berbeda. Amin. Allah yang berani. Ini Allah yang berani, bukan Allah yang pengecut. Maka jadi anak Tuhan jangan pengecut, lari melulu gitu. Allah yang apa? Kembali kita ke Alkitab, bukan ke laptop. Tuhan yang menyediakan. Ayat berikutnya, Tuhan mengairi alur bajaknya. Itu orang bajak. Bajak itu kan alatnya gede ya. Kalau yang punya kampung tahu tuh alat bajak itu kayak apa. Itu kalau alat bajaknya kering, nggak ada air gitu, sawahnya nggak ada air, susah, nggak bisa jalan ya kan? Susah kalau sawahnya kering, yang kerontang itu. Maka Tuhan bilang di sini, tempat bajaknya aja diairi. Dahsyat ya, supaya jalannya itu lancar, bisa menggemburkan tanah, nggak berhenti. Ini alat bajaknya aja dipelihara oleh Tuhan. Artinya kerjamu itu dipelihara oleh Tuhan. Amin. Makanya baik-baik ya, baik-baik saya katakan. Kalau ada lahan, kerjakan, nggak usah hitung-hitungan. Sekarang nggak masanya hitung-hitungan lagi. Saya tanya dengan seorang wanita yang sebaya dengan saya. Dia katakan, Bu, dari sejak awal musim pandemi, kami itu digaji cuma 1/3. Karena yang masuk itu bergilir. Waduh Bu, satu utuh aja nggak cukup, apalagi 1/3. Saya bilang, ya berdoa aja. Ini musim yang kita hadapi sekarang. Tapi saya tetap percaya kok bahwa janji Allah adalah janji yang tidak pernah terpikirkan oleh otak yang terbatas. Amin. Itu janji Tuhan. Kita lanjutkan. Gumpalan-gumpalan tanahnya yang
saya bilang tadi, tanah yang keras, yang retak-retak itu sulit, nggak bisa ditanami, makanya harus digembur dan diirusi dengan air. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setelah diirusi, Tuhan memberkati tumbuh-tumbuhannya. Kalian jangan berpikir kerjamu merugikan, sia-sia kalau kita tidak melibatkan Tuhan. Amin. Ya, kalau kita melibatkan Tuhan, contohnya aja nih, Ko Willy sampai setia dengan kerjaannya itu, sebenarnya kerjaannya itu sampai menyita waktu dia, ya, tidur dia gitu. Tapi karena dia setia, keluarganya terpelihara oleh Tuhan. Amin. Sebelum pandemi mereka guru kok. Tapi setelah pandemi tukang masak meninggal. Amin. Tapi Tuhan pelihara, ya kan? Ini yang dimaksud ayat ini. Ini contoh, semua juga bisa saya ambil jadi contoh. Ayat berapa jangan tidur? Yang tidur saya suruh baca. Ayatnya yang ke 12, sudah mau selesai. Ayo cepat, ayo ayat 12 apa? Tuhan memahkotai tahun. Jadi kita tidak lagi beriman dengan pandemi menyusahkan, mengerikan. Karena firman Tuhan bilang apa? Tuhan memahkotai tahun. Buat siapa? Buat orang percaya. Ya kan? Kenapa buat orang percaya? Karena ada iman. Jadi ya berimanlah bahwa pandemi akan berlalu. Tuhan memahkotai tahun ini dengan, lihat Alkitabnya, dengan apa? Dengan kebaikan Tuhan. Dan jejakmu mengeluarkan lemak. Artinya apa? Langkahmu itu langkah orang yang diberkati. Bukan jejakmu mengeluarkan lemak sekarang 70 kilo nanti jadi 100 kilo gitu ya. Lemaknya banyak banget gitu, bukan itu yang dimaksudkan. Langkah-langkahmu menjadikan berkat. Sehingga kamu melihat, wah Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu gak bisa diukur. Amin. Itulah Tuhan. Lanjut. Kita mau perjamuan. Wah, dahsyat nih. Tadi saya bilang tanah adalah saya dan saudara. Tanah juga termasuk lahan yang kita kerjakan. Berarti tanah itu termasuk pekerjaan yang kamu kerjakan. Bukalapak itulah tanahmu. Amin. Yang Tuhan berikan. Jadi Alkitab berkata tanah-tanahmu, tanah padang gurun. Yang kadang-kadang kita lihat gini, mana mungkin, ya kan? Mana mungkin tempat ini menghasilkan, sekelilingnya gersang kok. Di tengah-tengah gini mana mungkin ada yang mau belanja yang seperti ini gitu. Tapi Alkitab berkata tanah-tanah padang gurun. Padang gurun itu benar-benar kering. Di daerah kita Indonesia, beberapa daerah yang sudah saya lalui, Kalimantan, Sumatera gitu, ada tanah kering. Tapi saya bilang itu bukan padang gurun. Padang gurun itu tanah yang luas, nggak ada air sama sekali, nggak ada rumput, nggak ada pohon yang bisa hidup. Saya pernah jumpai tanah kering itu antara Mesir dan Israel. Benar-benar itu padang gurun, teriknya luar biasa.
Makanya orang-orang daerah Timur Tengah itu berpakaian, perempuannya nih berpakaian kerudung. Saya sadar bahwa pakaian kerudung itu sebenarnya bukan pakaian muslim kok. Pakaian panjang itu bukan pakaian muslim itu yang dikatakan gamis itu. Di Indonesia dijadikan pakaian muslim, nggak pakai itu katanya kafir gitu ya. Itu bukan pakaian agama. Itu pakaian orang padang gurun supaya jangan hitam, apalagi perempuan supaya jangan gondrong. Itu padang gurun. Kalau siang tubuh kita ini bisa kesedot loh airnya. Maka kita pernah dengar ya, orang ke sana, ke Mekah gitu, mati tersengat matahari. Pernah dengar ya? Pernah, banyak. Maka disuruh minum yang banyak itu, karena apa? Teriknya matahari itu menarik air dalam tubuh kita. Karena itu pakaiannya menutupi semua supaya jangan jadi gosong. Pakaian itu dibutuhkan juga buat malam hari, karena di padang gurun itu malam hari dinginnya minta ampun. Dingin sekali kalau nggak pakaian panjang gitu. Sudah pakai baju begitu aja masih menggigilnya luar biasa. Makanya pakaiannya modelnya seperti itu. Itu pakaian bukan pakaian agama. Coba lihat orang di Palestina itu, di Israel. Orang Yahudi juga bajunya sama. Orang Kristen juga bajunya sama. Karena memang situasi padang gurun yang seperti itu. Padang-padang gurun, padang-padang rumput, berpakaian kawanan kambing domba. Ya sekalipun padang gersang, kalau ada Tuhan akan ada mata air di sana. Amin. Gunung batu pun akan mengeluarkan mata air yang sejuk. Domba-domba bisa minum dan tidak kekurangan air kehidupan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita akhiri dengan ayat 14 berkata, pada padang rumput berpakaian kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum. Tempat yang mustahil kan? Tapi kalau ada Tuhan, tempat yang mustahil pun gak akan jadi mustahil. Amin. Tidak ada yang tidak Tuhan lakukan kalau saudara punya apa? Punya iman. Alkitab berkata punya iman. Kalau gak punya iman gak mungkin bisa melalui laut Tiberau. Menyeberangi laut Tiberau, laut itu besar sekali. Itu lautan yang besar. Tapi Allah sanggup melakukannya. Dan berita itu tidak berakhir sampai di sana, tapi selama-lamanya. Amin. Bahwa Allah kita bukan Allah yang main-main. Mari dengan sedikit orang kita mulai beriman. Kita akan halau. Kita tidak katakan lagi musim yang menyedihkan, musim yang menyusahkan, tapi kita akan lihat musim yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan bilang dengan saya melalui firman. Biar ini menjadi iman bagi orang percaya, bahwa kita akan melalui musim ini, dan musim ini akan menyenangkan bagi kita sekalian. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, siapkan hati untuk menerima bahagian yang Tuhan sudah siapkan pagi ini. Mari kita tundukkan kepala, musik singer boleh masuk ke depan. Haleluya. Kita mainkan lagu yang sudah disiapkan. Disiapkan lagu apa? Belum ya? Sudah. Apa itu? Biar musik mengangkat pujian. Saudara tundukkan kepala, buka hatimu di hadapan Tuhan. Ketakutanmu biar hari ini
terobati dengan firman Allah. Kita berjalan dengan kekuatan yang baru yang datang dari Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar Hidupku, amin Yesus. aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu, Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku bersama. Amin Yesus. Yesus, Yesus, Haleluya Yesus. namamu Amin Yesus. pengabdianmu Haleluya Yesus. Berkati semua jemaat, Yesus, engkau baik di rumah ibadah ataupun di rumah, untuk menerima bagian dari perjamuan ini. Hati pikiran mereka diberkati. Kuduskan perjamuan kudus ini Tuhan. Roti dan anggur Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi minuman dan makanan yang kuatkan roh kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang mau menerima perjamuan silakan maju ke depan. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Aku sepenuhnya milikmu. Akulah Mari kita bangkit berdiri, kita mengangkat roti yang ada di tangan kanan kita. Boleh dibantu musiknya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Semua udah dapat? Yang di rumah semua udah siap? Siapkan hati dan roti yang kau pegang untuk diangkat di tangan kananmu. Haleluya Yesus. Bukan makanan dan minuman yang biasa, tapi ini adalah ajaran firman-Mu datang kepada kami pagi hari ini. Setiap kali kami makan dan minum, kami memperingati hari kematian Kristus, sehingga dosa kami tertebus dan kami hidup sesuai dengan firman Allah. Haleluya Yesus. Dengarkan firman Tuhan pagi ini. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, ambillah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan kematianku. Mari kita makan bersama-sama. Dalam nama Yesus. Angkat anggurmu.
Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan roti itu. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan di bukit Golgota bagi kamu. Minumlah untuk memperingati kematian Kristus bagi hidupmu di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat tangan kita mengucap syukur. Pendeta Yana akan memimpin kita di dalam doa. Dengan darahmu kau tebus dosa kami, dan nyawamu sendiri engkau serahkan karena engkau menggantikan kami di kayu salib karena cintamu yang besar atas kami. Itu menjadi landasan bagi kami untuk melangkah di tahun ini bersama dengan Tuhan. Karena kalau nyawamu sendiri tidak engkau sayangkan, tubuhmu sendiri engkau serahkan bagi kami, apalagi untuk kehidupan kami. Kami percaya kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian, sehingga kami tetap melangkah dengan iman dan pengharapan di dalam Engkau. Bahwa pengharapan kami tidak pernah mengecewakan. Allah kami, Allah yang hidup, sanggup membuka tingkap-tingkap langit dengan cara-Mu untuk memberkati kami, sehingga kami tidak perlu khawatir dengan apapun yang akan terjadi di depan kami. Kami tahu Allah kami yang hidup menyertai, menguatkan kami. Itu yang menguatkan kami untuk selalu setia melangkah bersama dengan Tuhan, dan setia mengerjakan tugas panggilan yang Tuhan percayakan bagi kami selama kami hidup di dunia ini. Kami tahu kami diciptakan bukan hanya untuk hidup bagi diri kami sendiri, tetapi bagi kemuliaan-Mu. Karena itu kami berdoa Tuhan menolong kami untuk tetap mengerjakan tugas panggilan yang Tuhan percayakan bagi kami dengan sukacita. Dalam keadaan apapun kami tetap mengerjakan. Terpujilah nama Tuhan, dan kami percaya Allah yang hidup terus menguatkan dan menyertai kami. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur untuk perjamuan yang luar biasa yang kami terima di awal tahun ini, menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa kami punya jaminan di dalam Engkau, jaminan hidup di dunia ini, bahkan jaminan dalam kekekalan dalam kerajaan surga. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Ya, tempat yang kosong boleh dikelilingin supaya nggak kotor gitu. Nah, setelah itu untuk menyingkat waktu, di depan ada tempat persembahan kolekte, ada untuk Tuhan. Silakan satu-satu jaga jarak kita ya. Jaga jarak, boleh maju, mulai dari depan gitu. Ditangkap pujian yang sudah disiapkan oleh liturgis. Firman Tuhan, jalan hidup
Dalam nama Yesus, berkati kolekte ini Tuhan. Tangan-tangan yang berkorban, Tuhan memberkati. Jadikan kolekte ini menjadi keberkatan di dalam pelayanan di tempat ini. Dan hamba berdoa buat perpuluhan yang dikembalikan buat pekerjaan Tuhan. Hamba percaya Tuhan memberkati perpuluhan ini. Tuhan memberkati 90% yang menjadi bahagian dari anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan menjadikan kelimpahan. Sehingga 90% mereka tidak akan kekurangan. Tanah-tanah mereka menjadikan jejak yang berlemak. Karena firman-Mu yang datang kepada mereka. Diberkati usaha, pekerjaan dan apapun yang mereka olah. Di dalam nama Yesus menjadi 100 kali ganda. Dan tidak akan pernah kekurangan. Sesuai dengan firman Allah yang datang kepada mereka. Bahwa Tuhan akan membuka tingkap-tingkap di langit memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pengumuman seperti biasa yang datang kepada saudara dengan ibadah yang yang belum berubah seperti sekarang selama masa pandemi ini. Kiranya kita tetap setia kepada Tuhan ya. Setia juga di dalam doa di rumah. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, laporan Rin ada yang ulang tahun nggak? Richard? Ya. Iya di sana. Hari ini. Oh, kita doakan aja. Ada lagi yang lain? Mari kita berdiri. Kita satu di dalam doa. Haleluya Yesus. Haleluya. Taruhlah tanganmu di dada. Inilah minggu pertama. Kita menyerahkan hidup kita. Apa yang menjadi beban doa bagi jemaat. Dengan iman engkau percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Kita harus berjalan dengan iman di tahun-tahun ini. Sehingga musimnya indah yang akan kita lihat dan kita hadapi, yang akan kita terima dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Beban doa apa pagi ini saya berikan kesempatan kepada saudara beberapa menit untuk saudara menyerah dengan doamu pagi hari ini. Semua mengeluarkan suara berdoa untuk segala kebutuhan pribadi-pribadi saudara sekalian. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yesus. Haleluya Yesus. Bapak jemaat yang hadir pagi ini dan jemaat yang mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Mereka menaruh tangan di atas dada mereka dengan iman bahwa mereka akan dapat melalui masa-masa yang kami hadapi sekarang menjadi musim yang menyenangkan. Segala yang mereka kerjakan dan beban doa mereka terjawab oleh Tuhan sendiri. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang mengalami masa-masa yang sulit Tuhan lepaskan mereka. Sehingga mereka dapat melewati masa sulit menjadi masa yang penuh dengan keberkatan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Baik dalam ibadah ini ataupun ibadah online. Hari ini kami bersatu berdoa buat anak kami Richard yang berada di tanah perantauan Sydney. Tuhan lindungi dia. Di usia yang bertambah yang Tuhan berikan kepadanya. Bertambah juga kekuatan Tuhan yang untuk membuat dia lebih cinta kepada Tuhan. Kekuatan roh yang ada di dalamnya Tuhan. Bahkan kekuatan menghadapi masa-masa yang seperti kami sedang hadapi juga. Berkati usia yang Tuhan berikan kepadanya. Dengan usia itu dia dapat mempermuliakan Tuhan. Dan dapat dinikmati mama yang ditinggalkan sendiri di sini. Tidak sendiri tapi ada Allah yang bernama Immanuel. Yang menyertai dengan tidak pernah berkesudahan. Mencukupkan segala kebutuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkannya semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Berkati mereka yang sudah melayani pekerjaan Tuhan hari ini. Mulai dari LCD, bahkan musik, singer, liturgis. Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan baru. Memberkati usaha dan pekerjaan mereka.
Terima kasih Tuhan. Memberkati seluruh jemaat yang sudah hadir pagi ini, yang sudah mengikuti ibadah online dari tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dari tempat ini Tuhan menurunkan berkat bagi jemaat-Mu. Karena itu jemaat yang kasih di dalam Tuhan Yesus. Lihatlah Tuhan yang mengasihi-Mu. Tuhan yang tidak pernah berubah. Karena itu arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang Tuhan sudah siapkan bagimu. Berkati engkau manapun kau berada. Berkati pekerjaanmu, berkati usahamu, berkati keluargamu. Dan Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha di dalam nama Yesus. Selamat